Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabama Film Catala. Cak, tolong Cak, makan kan 3 kali sehari. Jadi uploadnya 3 kali sehari juga dong. Iya, aku juga maunya kayak gitu Lur. Tapi kan jadi tipes ya. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Cintaku padamu ibarat wifi umum, lemah tapi nyambung. Kali ini kita akan mengidul film yang terinspirasi dari kisah nyata, yaitu Jailbreak Pact tahun 2020. Mengisahkan perjuangan napi-napi yang akan kabur dari penjara dengan menggali terowongan sepanjang 70 meter selama hampir 2 tahun, Lur. Kok bisa nggak ketahuan, Cak? Nah itu kerennya, dan wajib nonton sampai habis pokoknya karena sumpah bagus banget film ini, Lur, beneran ini. Jadi langsung aja kita ke requestan pertanyaan lucu dari dulurku Hanggi Muhammad ya, Cak mau nanya. Nah, oke, kita play dulu. Kamu boleh mengabaikan chatku, tapi jangan abaikan kesehatanmu. Monggo sketchaken. Film dimulai dengan sebuah informasi bahwa pada bulan Juli 1988, saat Presiden Chili masih seorang diktator yaitu Jenderal Augusto Pinochet, penjara umum bernama Santiago menampung lebih dari 2.000 narapidana. Di antaranya ada 120 tahanan politik dari kelompok Frente Patriotico Manuel Rodriguez atau disingkat FPMR, Lur, di mana kelompok ini memiliki tujuan untuk menggulingkan kediktatoran sang Presiden Augusto dan melawan rezim militernya. Selama beberapa bulan, napi-napi tahanan politik melakukan aksi mogok makan untuk membedakan mereka dari penjahat-penjahat lain yang akhirnya dimasukkan ke dalam satu blok penjara berbeda. Namun tanpa ada seorang pun yang menyadari, beberapa dari mereka sedang merencanakan kabur dari penjara dengan cara yang sangat jenius, Lur. Scene pun beralih ke penjara Santiago di tanggal 11 Juli 1988 atau hari pertama para tahanan politik akan dipindahkan ke penjara di blok khusus, yaitu blok 7 dan blok 8, di mana blok penjara tersebut memang sedikit longgar dan ada beberapa fasilitas, tidak seperti sel umum untuk kriminal, tapi yang jelas tidak sespesial penjara para pejabat di negara di negara mana ya, Lur ya? Ya, disitulah pokoknya. Napi-napi tahanan politik ini sangat dibenci oleh napi lain maupun para sipir karena telah berani melawan pemerintah. Setelah itu kepala penjara Santiago, sebut saja Pak Ijo, memerintahkan para sipirnya untuk membagi napi tahanan politik ke blok 7 dan 8. Di antara mereka ada 5 orang yang berencana kabur dari penjara, yaitu Vargas si perencana, Rafael, Jerman, Lolo yang hobi bermain gitar, dan juga Patricio yang seorang dokter. Pertama-tama mereka akan menempati 2 sel yang posisinya tepat segaris lurus atas bawah dan dekat tangga. Rafael, Jerman, dan Patricio berhasil menempati sel nomor 8 di lantai 1, sedangkan Vargas dan Lolo yang seharusnya ada di sel nomor 50 lantai 2 terpaksa harus bergeser ke nomor 51 karena sudah ada napi lain yang menempati duluan. Dan inilah perjanjian pembobolan penjara. Compañero Vargas, lidera guardada de la 51, de la 50. Llaman diagonal. ¿No era lo que queríamos tomar? Di hari ketiga, para napi diberi tugas sesuai minatnya masing-masing. Ada yang ngantar-ngantar barang, nukang, bengkel, koki, dan lain-lain yang tentunya kegiatan mereka selalu dipantau oleh sipir. Selain itu juga ada lapangan bola untuk bersantai maupun olahraga, dan banyak sipir yang berjaga di bawah juga di atas. Di lain sisi, Vargas, Rafael, dan Jerman berkeliling lapangan sambil memantau kondisi penjara. Vargas dan Rafael sempat cekcok karena masalah yang pernah mereka alami dulu. Lalu Jerman pun segera melerai karena mereka harus fokus mencari cara kabur dari penjara. Vargas pun memberitai rencananya, yaitu kabur melalui bagian utara penjara dengan cara menggali terowongan sepanjang 70 meter. Dan itu artinya mereka harus mengeluarkan tanah sebanyak kurlep 50-70 ton, Lur. Jelas yang menjadi masalah, bagaimana cara mengeluarkan tanah sebanyak itu, ya kan? Dan mau dibuang kemana? Apalagi banyak sipir yang berjaga. Son como unos 70 metros. Voy a calcular de nuevo porque hay que atravesar la calle. Unas 55 a 70 toneladas, algo así.
Setelah itu Rafael dihampiri oleh napi bernama Bigote yang juga ingin kabur dari penjara, dan tadi dia melihat Rafael and the gang sepertinya merencanakan sesuatu. Akan tetapi Rafael tidak terlalu menggubrisnya karena belum terlalu kenal dengan Bigote. Saat hari kelima di sel nomor 8, Jerman mengukur tembok di dekat pintu yang nantinya akan menjadi pintu terowongan, juga meracik cat dari adonan telur dan tepung agar bisa sesuai dengan warna tembok, lur. Sementara itu di sel nomor 51, Lolo berhasil menyelundupkan obeng besar ke dalam gitarnya yang akan digunakan untuk menjebol plafon juga menggali tanah. Ay, espérame. Setelah itu datanglah beberapa tahanan politik baru. Salah satunya adalah Oscar yang sangat dibenci sipir karena dia begitu memperjuangkan demokrasi di negara Chili. Tak lama kemudian seorang pengacara, sebut saja Sumiati, juga baru datang ke penjara. Sumiati adalah pengacara dari organisasi yang biasa membantu para korban HAM, dan tujuannya ke sana karena mendapat laporan bahwa ada tahanan politik yang disiksa oleh para sipir. Tugas Sumiati tidak akan mudah, lur, karena di sana ada jaksa dari badan intelijen yang kita panggil saja Katmijo, dan dia akan membuat para tahanan politik mendapat hukuman seberat-beratnya. Akan tetapi Sumiati tidak gentar karena menurutnya Katmijo tidak memiliki hak hukum untuk ikut campur pada kasus tahanan politik di sana. Setelah itu Oscar pun diminta menemui Sumiati karena dia dituduh pernah menyiksa 2 personil militer hingga tewas, dan Oscar bisa dijatuhi hukuman mati. Namun Oscar mengatakan jika dia hanya difitnah, dan Sumiati yang akan membantunya pun meminta Oscar menandatangani berkas-berkas yang dia bawa. Usen por maltrato de obra al personal del ejército. Tú ahora que Pinochet le dio carta blanca al fiscal Andrade. No, yo no tengo nada que ver con eso. Está el patrocinio y poder para que lo firmes. Pada hari ke-11, tembok di sel lantai 1 sudah mulai digergaji. Begitu pula dengan plafon di sel lantai 2. Namun tiba-tiba plafon yang dipotong ambrol semua, lur. Mereka pun kebingungan membuang serpian batu batanya, dan lubang sebesar itu juga harus ditutup. Namun ketika Vargas melongok ke atas plafon, betapa terkejutnya dia melihat ruangan yang cukup luas di sana. Dan ya, mereka pun akhirnya mendapatkan tempat untuk membuang tanah galian terowongan. Vargas juga menugaskan teman-temannya untuk mengambil telur dan tepung yang agak banyak di dapur penjara, serta meminta banyak poster mbak-mbak tilinjing ke sel-sel napi lain. Vas a hacer la visita, Anita. Necesito huevos. ¿Ya hay cuántos quieres? Hartos. Setelah itu mereka mulai meracik plafon palsu dengan mencampurkan serpihan batu bata, koran-koran basah, serta telur dan tepung. Vargas and the gang harus bergerak cepat karena hari itu para sipir akan mengecek semua sel-sel napi. Bener aja, lur, Lolo yang berjaga di lorong lantai 1 melihat sipir-sipir sudah berdatangan, dan dia segera menyanyikan lagu yang merupakan kode bahaya untuk teman-temannya. Sementara itu adonan plafon sudah jadi, meskipun gak rapi-rapi banget, dan mereka segera menutupinya dengan poster, juga menempel poster-poster lainnya di tembok agar tidak mencurigakan. Para sipir akhirnya sampai ke sel nomor 51, yang untungnya karena saking banyaknya poster, sipir tidak sempat merobek poster yang menutupi lubang. Vargas dan teman-temannya pun yang menunggu di luar akhirnya lega karena rencana kabur mereka tidak diketahui. Di hari ke-34, sanak saudara para tahanan datang untuk menjenguk, termasuk istri Rafael yaitu Paulina, yang tujuannya ke sana adalah untuk memberi kabar bahwa dia dan anak-anak mereka berencana pindah ke kota yang agak jauh. Awalnya Rafael mengira istrinya hanya ingin pergi berlibur, namun ternyata Paulina ingin menetap di sana, atau dengan kata lain dia ingin berpisah, karena menurutnya selama ini Rafael lebih mementingkan politik dibanding keluarganya. Voy a llevar a los niños a vivir. Pero parece que se te olvida que eras más importante que nuestra familia, ¿no? Te olvidé que la que me dejó fuiste tú.
Lalu di hari ke-56, Bigote tiba-tiba diseret sipir keluar dari selnya karena sebelumnya memberontak dan dia pun sempat dipukuli. Sementara itu Vargas DKK sudah menyelesaikan plafon dan tembok palsu yang bentuknya sudah sangat-sangat rapi lur. Lalu ketika mereka mulai menjebol tembok di sel lantai 1, Dilalah Lolo datang dan mengabarkan jika ada sipir yang menuju ke sel mereka. Gak pakai lama puing-puing pun dimasukkan ke kantong dan tembok yang rusak ditutup dengan barang-barang seadanya. Lalu mereka berpura-pura sedang melakukan aktivitas masing-masing. Untungnya sipir itu tidak curiga dan ketika situasi aman, tembok pun lanjut dijebol dengan ukuran yang sama persis seperti tembok palsu buatan mereka. Setelah itu puing-puing tembok pun dibuang ke atas plafon sel lantai 2. ¿Decir alguno de ustedes que me busque en la oficina? Nosotros le decimos cabo, no se preocupe. Di hari-hari berikutnya rutinitas mereka selalu sama lur, yaitu mulai menggali terowongan di sel lantai 1, puing-puingnya dibuang ke atas plafon sel lantai 2, lalu menutup kedua lubang tersebut dengan sangat rapi agar terkesan seperti tembok dan plafon normal. Sangat-sangat cerdas ya kan? Di hari ke-77, Vargas merasa kerja mereka terlalu lambat karena baru mendapat galian sepanjang 2 meter saja, padahal mereka sudah bekerja selama 20 hari ya kan lur. Setelah itu para sipir pun mengumpulkan tahanan politik untuk dilakukan pengecekan rutin. Akan tetapi Oscar dimasukkan ke sel isolasi karena berani melawan sipir. Keesokan harinya saat Jerman akan membawa tanah galian ke sel lantai atas, seorang sipir papasan dengannya dan ingin mengecek isi tas. Untungnya lur Jerman sudah menutupinya dengan baju dan tanah galian itu tidak kelihatan. Akan tetapi sipir memintanya datang ke kantor. Jerman pun segera menitipkan tas itu ke Vargas dan ternyata Jerman disuruh datang ke sana karena sipir hanya mau meminta majalah Semelehe yang baru dong. Blok. Necesito que me las cambies. Negocio privado. Setelah 1 minggu di sel isolasi, Oscar akhirnya dikembalikan ke selnya. Dan di hari ke-83 itu, kerabat para napi kembali datang. Vargas didatangi oleh seorang pastor yang memberikan majalah teknik sesuai permintaan Vargas yang memang seorang arsitek. Sementara itu Oscar didatangi kakaknya, sedangkan ayahnya yang juga seorang pemberontak telah dibunuh. Akan tetapi mereka berdebat karena Oscar dan ayahnya berusaha melawan rezim pemerintah, namun ibu dan kakaknya manut-manut aja dengan kezoliman Presiden Augusto. Setelah itu di hari ke-86, karena penggalian memakan waktu yang sangat lama, Vargas and the Gang akhirnya memutuskan untuk menambah 6 orang yang mereka percaya. Pintu masuk terowongan pun ditunjukkan dan Vargas memaparkan rencananya, yaitu membagi penggalian menjadi 4 shift dan per shift akan bekerja selama 2 jam setiap harinya. Masing-masing orang ditargetkan mendapat 100 kg tanah setiap hari dan memindahkan tanahnya ke plafon. Mereka juga wajib membersihkan diri sebelum naik ke sel lantai atas agar tidak dicurigai. Preocúpense de limpiarse muy bien los rastros de suciedad que pudieran. Debemos ser capaces de sacar 100 kilos de tierra por día. Supaya pekerjaan lebih efektif, mereka akhirnya membuat lubang kecil diagonal untuk menghubungkan sel atas dan sel bawah agar tanah bisa langsung dikirimkan ke atas dan mengurangi resiko tertangkap. Tantangan mereka masih sangat banyak lur, seperti peka dengan posisi sipir dan segera memberikan kode bahaya jika sipir mendekat. Wajib membuang tanah di plafon saat siang bolong yang suhunya mencapai 50 derajat Celcius karena di jam tersebut kondisi penjara masih sangat ramai dan mereka butuh cahaya untuk meletakkan tanah di sana dengan rapi. Selain itu mereka juga harus bertugas dan beraktivitas seperti biasa karena jika terlihat kelelahan maka sipir pasti akan curiga. Belum lagi terowongan yang sangat sempit dan pengap lur. Semakin jauh terowongan yang dibuat maka penggalian akan semakin melelahkan ya kan. Gila sih. Conformaremos 4 turnos diarios en los que a todos nos toque excavar. A una altura rondará los 50. Tienen que seguir haciendo lo de siempre por más cansados que estén y sin duda agotadores, pero no pueden descuidar su rutina. Ratón,
sea solo una estación, no nuestra última morada. Saat bermain bola, Oscar mengetahui jika Rafael sedang berencana kabur dengan cara menggali tanah karena Oscar melihat kuku Rafael yang lupa dibersihkan. Dan mau nggak mau, Oscar pun akhirnya diizinkan ikut bergabung, Lur. Singkat cerita, di hari ke-182, karena Vargas dan teman-temannya butuh bantuan orang luar ketika nanti berhasil kabur, Rafael akhirnya menjelaskan rencana kabur itu bersama teman-temannya ke Paulina dan meminta bantuan untuk menyiapkan rumah yang aman serta orang-orang yang mau membantu. Rafael juga meminta maaf karena telah menjadi suami dan ayah yang tidak bertanggung jawab. Namun selama ini dia sibuk melakukan perlawanan karena hanya dengan cara itulah rakyat bisa mendapat keadilan. Lalu di hari ke-205, kepala penjara Paijo sangat murka karena anggota FPMR yang masih berkeliaran di luar telah membunuh seorang polisi. Maka dari itu Paijo memerintahkan sipir-sipirnya untuk memberi pelajaran para tahanan politik di sana sebagai balasan atas insiden tersebut. Begitu sipir datang dan menyuruh semua tahanan ke lapangan, jelas Vargas pun panik karena teman-temannya sedang menggali dan Lolo berada di paling ujung terowongan. Alhamdulillahnya saat itu Vargas and the gang juga beberapa napi lainnya memutuskan untuk melawan karena mereka sudah muak dengan para sipir yang sering semena-mena. Di saat yang sama Lolo akhirnya berhasil keluar dan lubang terowongan pun segera ditutup. Gila lo, ini mucho más atrás. 120 tahanan politik dikumpulkan ke lapangan untuk dipermalukan dengan hanya memakai kancut. Akan tetapi Vargas menyanyikan lagu perlawanan yang selalu dinyanyikan oleh kelompok FPMR dan sontak seluruh napi pun mengikutinya. Sementara Rafael yang memimpin aksi perlawanan tadi dipukul oleh kepala sipir dan dimasukkan ke sel isolasi. Di hari ke-217, Paulina meminta bantuan sebuah partai yang pro-demokrasi untuk menolong Rafael dan teman-temannya yang akan kabur dari penjara. Namun pimpinan partai tidak berani mengambil resiko karena rasanya mustahil untuk kabur dari penjara dengan banyaknya petugas yang berjaga. Pimpinan partai juga mengingatkan bahwa kekuasaan Augusto sudah mencapai akhirnya karena untuk pertama kalinya dalam 19 tahun terakhir, negara Chili akan mengadakan pemilu dan itu artinya ada kesempatan bagi rakyat untuk mendapatkan kembali demokrasi. Paulina pun terus berusaha mendesak, namun pimpinan partai hanya menjawab jika dia harus mendiskusikannya terlebih dahulu dengan anggota lain. Sementara itu di penjara, penggalian masih terus dilanjutkan dan Rafael juga melatih fisiknya di sel isolasi. Karena tidak bisa mengharapkan partai, Paulina pun terus mencari cara meminta dukungan, namun permintaannya selalu ditolak. Sampai akhirnya Paulina mendatangi pastor yang kenal baik dengan Vargas di gereja, dan bersama adiknya Jerman, mereka pun akan menyediakan bantuan apapun ketika nanti para napi kabur dari penjara. Di lain sisi, Rafael dipanggil untuk menemui sang jaksa Katmijo yang memberitahu bahwa pengadilan telah mendukung hukuman mati bagi para tahanan politik, namun harus melalui beberapa proses terlebih dahulu. Akan tetapi Bu pengacara Sumiati menenangkan Rafael karena mereka masih punya waktu untuk mengajukan keringanan hukuman. Ternyata Sumiati sudah mengetahui dari Paulina tentang rencana kaburnya Rafael dengan teman-temannya dan Sumiati akan mendukungnya. Llena todo lo que se necesita. Ustedes saben que cuenta conmigo. Yo conozco a varias personas que corren los riesgos. No tengas miedo, todavía nos quedan instancias de apelación. Hablé con Paulina. Gracias.
Tanpa terasa lebih dari 1 tahun tahanan politik berada di penjara, tepatnya hari ke-392, terowongan baru mencapai 10 meter saja, dan saat itu napi bernama Javier sedang menggali. Namun karena oksigen terbatas dan sangat kelelahan, Javier pun mendadak pingsan dan Rafael langsung menarik tubuhnya sekuat tenaga, yang untungnya Javier masih selamat. Karena semakin jauh mereka menggali, oksigen akan semakin tipis dan tidak mungkin menyelundupkan tabung oksigen ke penjara. Maka dari itu mereka berencana membuat pasokan udara sendiri. Pertama-tama Rafael meminta plastik khusus ke pengacara Sumiati yang dibawakan saat mereka bertemu 4 mata. Setelah itu Rafael meminta bantuan napi yang jago bengkel yaitu Salgado untuk membuat mesin pemasok udara. Rafael akhirnya memberitahu rencana kabur dari penjara dan Salgado pun setuju untuk bergabung. Setelah 20 hari membuatnya, Salgado berhasil menciptakan mesin pemasok udara menggunakan ember, baling-baling dari seng, pipa plastik khusus, dan juga motor listrik. Envuelta en polietileno. Necesito un motor. Ese motor es su boleto de salida, compañero. Sementara itu Jaksa Katmijo memberikan daftar nama 9 tahanan politik yang akan dihukum mati. Di antaranya adalah Rafael, Jerman, dan Patricio. Namun sebelumnya mereka akan dipisah ke penjara berbeda sekitar akhir tahun atau awal tahun depan. Dan berita tersebut sampai masuk koran lur. Di lain sisi Vargas memasang lampu di terowongan yang sudah semakin panjang. Dan Vargas sempat menangis karena teringat keluarganya yang telah tiada. Estos son algunos de los presos que van por la pena de muerte. Marcial dictó 9 condenas a muerte que deberá revisar la Corte Suprema. Denle vida a la guirnalda. Setelah itu Katmijo serta para sipir mendatangi Bigote dan memaksanya untuk menjadi informan atau keluarganya akan disakiti. Sampai akhirnya di hari ke-524, terowongan sudah mencapai luar tembok penjara. Dan untuk memastikannya, Rafael pun menyemprotkan cairan merah agar bisa dilihat oleh adik Jerman yang akan mengeceknya. Rafael berencana mengajak Bigote ikut kabur karena dianggap bisa dipercaya. Namun ketika Bigote menawarkan rokok, sontak Rafael pun tahu jika Bigote sudah berpihak ke Katmijo dan para sipir. Karena yang memiliki rokok itu hanyalah Katmijo saja, dan Bigote pun mengurungkan niatnya. Lalu ketika para keluarga datang menjenguk, Vargas menemui Pastur untuk menanyakan perkembangan di luar sana. Pastur mengatakan bahwa cairan sudah menembus keluar tembok penjara, namun titiknya tidak sesuai rencana. Karena seharusnya lebih jauh, sekitar 12 meter lagi. Lalu di hari ke-559, beberapa napi lain sudah ikut bergabung. Tapi tiba-tiba terjadi gempa cukup besar yang membuat semua tahanan panik, termasuk yang sedang berada di terowongan. Akibat gempa tersebut, sedikit tembok-tembok penjara hancur. Salah satu napi yang menggali kakinya terkilir. Namun untungnya kondisi terowongan masih baik-baik saja. Meski begitu, Vargas tidak yakin terowongan akan bertahan jika terjadi gempa lagi. Maka dari itu mereka harus segera kabur. Di lain sisi, Paulina juga berhasil mengajak keluarga napi lain yang mau ikut membantu. Dan mereka telah menyiapkan KTP baru untuk para napi, tentunya dengan identitas yang berbeda. Lalu keesokan harinya, Vargas sedang bermain catur dengan napi yang lumpuh dan selalu memakai kursi roda. Sebut saja Ngatmo. Ternyata Ngatmo juga sudah mengetahui rencana kaburnya beberapa tahanan. Dan Ngatmo meminta Vargas untuk membawa sebanyak mungkin napi di sana. Akan tetapi Ngatmo tidak akan ikut karena dia merasa berada di penjara adalah bagian dari perjuangannya. Berbeda dengan Vargas yang ingin kabur dari penjara untuk mencari tahu siapakah dalang yang membunuh keluarganya. Largarme con ustedes sería, pero no me alejará de pienso que podían llevarse a los que más puedan. Preguntar para averiguar, pronunciar y descubrir a los asesinos.
Ketika kerabat para tahanan datang menjenguk, kita pun diperlihatkan betapa hangatnya hubungan keluarga mereka yang saling melepas rindu karena hanya bisa bertemu sesaat. Sedangkan tanah di plafon juga sudah hampir penuh, Lur, dan sampailah kita di tanggal 29 Januari 1990 atau hari ke-567 di mana Vargas dan teman-temannya akan kabur dari penjara. Seperti biasa di sore hari para tahanan menonton TV, begitu pula dengan beberapa sipir. Agar tidak mencurigakan, mereka satu persatu keluar dari ruang TV menuju ke sel Rafael nomor 8. Sebelum memulai misi yang sangat beresiko tinggi ini, mereka semua saling berpelukan dan mendoakan agar rencana ini bisa berjalan mulus. Oscar dengan sukarela akan mendata masing-masing napi yang sudah masuk dan dia akan menjadi orang yang terakhir. Se prepara el grupo 2. Di lain sisi, Bigote Kacrut mulai curiga karena tidak melihat banyak napi di ruang TV. Bigote yang akan mendatangi sel Rafael pun dihalang-halangi oleh Ngatmo yang mencoba mengalihkan perhatiannya. Akan tetapi Bigote langsung memukul Ngatmo dan ketika masuk ke sel nomor 8, dia hanya menemukan Oscar. Betapa terkejutnya Bigote melihat ada lubang di tembok dan dia pun akan cepu ke para sipir. Namun Oscar segera menghadangnya dan perkelahian pun terjadi, Lur. ¿Qué voy a hacer, concha tu madre? Año haciendo un hoyo, weón. ¿Qué va a pegar y la caí, concha? Oscar berhasil memukul Bigote hingga pingsan, namun dia terkena luka tusuk yang cukup parah. Di saat yang sama, adik Jerman sudah menjebol lubang keluar dan satu persatu napi pun mulai keluar. Adik Jerman memberitahu jika bis sudah menunggu di titik pertemuan dan mereka hanya memiliki waktu 5 menit untuk kabur tanpa mempedulikan jika masih ada napi yang tertinggal. Sementara itu para sipir agak curiga karena anjing-anjing penjaga di luar terus menggonggong. Lalu ketika semua napi sudah keluar, mereka pun berjalan mengendap-endap menuju ke bis yang berada di jembatan. Akan tetapi Jerman yang sadar Oscar tidak ada, memutuskan untuk kembali ke lubang dan menunggunya di sana. Tengo que volver por él. Germán. Germán. 3 minutos, Rafael. 3 minutos y nos vamos. Di penjara, acara nonton TV pun selesai dan sipir menyuruh para napi kembali ke selnya. Lalu Ngatmo yang menunggu di lorong pun meminta napi-napi yang berdatangan untuk ikut melarikan diri melalui terowongan di sel Rafael. Kabar itu pun tersebar cepat ke napi-napi lain dan mereka berbondong-bondong masuk ke terowongan. Akan tetapi sipir yang melihat kejanggalan itu segera memanggil bala bantuan dan hanya segelintir saja dari mereka yang berhasil keluar dari lubang, Lur. Sementara itu bis terpaksa dijalankan, namun akhirnya terlihat Jerman yang kembali karena Oscar masih juga belum muncul. Hay una ventana, una posibilidad de escape. Nos tenemos que ir. Ahora. ¡No se vaya mierda! ¡Todo el mundo! ¡Saquen esta mierda! Paijo dan Katmijo sangat murka mengetahui 49 tahanan telah kabur dari penjara. Sedangkan Oscar yang tidak mampu masuk ke terowongan karena lukanya, mirisnya sudah dimasukkan ke sel isolasi, Lur. Polisi-polisi juga berdatangan ke penjara Santiago dan sempat papasan dengan bis para napi, Lur. Itu kalau ketahuan, sia-sia ya kan? Lalu ketika situasi sudah aman, Paulina pun membagi KTP-KTP baru dan mereka diturunkan secara berkelompok di tempat-tempat aman yang sudah dijaga oleh keluarga para napi. Betapa lega dan bahagianya mereka sekarang karena perjuangan selama 1,5 tahun akhirnya membuahkan hasil. Keren banget sumpah, Lur. En esta galería de 120 presos políticos tenemos una fuga de 40. Grupo 1, prepárese.
49 napi yang kabur dari penjara Santiago, beberapa melintasi perbatasan dan sampai sekarang tinggal di luar negeri. Sedangkan yang lainnya telah diampuni oleh presiden baru dalam pemerintahan demokratis pertama yang menggantikan kediktatoran Augusto Pinochet selama lebih dari 17 tahun. Dan kisah ini lur adalah pembobolan penjara terbesar dalam sejarah Chili. Buyar, Shawshank Redemption emang peringkat 1 IMDb ya kan, dan bisa menggali terowongan sepanjang 500 meter selama hampir 20 tahun kalau nggak salah lur ya. Tapi itu kan kisah fiktif. Nah ini kisah nyata, coba, luar biasa bukan? Lagi-lagi film tentang perjuangan lur. Jadi tolonglah ya, yang baru diputusin pacar udah loyo atau capek kebanyakan tidur terus tidur lagi, ya anak muda macam apa Anda ini? Bangkit dong, bangkit dong. Assalamualaikum.